Salam dulu Pak, dari salam. Yang ngomong siapa tadi? Oke, kita bahas beberapa hal dulu teman-teman ya. Teman-teman sudah paham ya tadi salah satu metode pendekatan dalam Pancasila. Tadi kita bicara tentang filsafatnya, paham ya? Nah, itu bagian dari metode pendekatan Pancasila, yaitu pendekatan filosofis atau filsafat dulu. Ya. Materi kita adalah materi tentang metode pendekatan Pancasila. Apa sih pendekatan apa sih? Pancasila sebagai objek kajian atau objek material itu kita dekati dengan objek formal. Ya. Objek formal itu pendekatan. Pancasila bisa kita pahami dari aspek filosofisnya atau filsafatnya. Yang kedua, beberapa metode pendekatan Pancasila yang kedua adalah yuridis, berarti aspek hukum konstitusional. Jadi Pancasila itu adalah landasan ideal bangsa kita dalam melakukan kebijakan, menerapkan kebijakan, mendesain kebijakan ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan historis atau aspek kesejarahan. Kita bisa mempelajari Pancasila dari dimensi sejarah lahirnya Pancasila, siapa penyusunnya, siapa founding fathers Pancasila dan bangsa ini. Kemudian yang keempat itu adalah pendekatan kultural. Kita bisa mempelajari, memahami Pancasila secara kultur, secara budaya, bahwa apa yang ada dalam Pancasila, 5 nilai tersebut itu sebetulnya adalah kristalisasi atau upaya untuk menjadikan budaya-budaya yang sangat beragam di Indonesia itu sebagai nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam seperti itu. Paham ya? Nah, 4 pendekatan itu, pendekatan filosofis, pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan juga pendekatan kultural harus Anda pahami sebagai 4 metode mempelajari Pancasila. Sekaligus menjadi landasan, ya, sekaligus menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila itu ya landasan filosofis kita, pandangan hidup bangsa kita. Nilai yang 5 itu ya, Tuhanan yang Maha Esa atau belief in God. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau humanity, nilai kemanusiaan. Yang ketiga itu unity in diversity atau persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau demokrasi, nilai demokrasi, nilai musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah social justice. Sebenarnya begini teman-teman ya, sila pertama dan kedua itu dasarnya. Dasar dari semuanya adalah kita harus percaya sama Tuhan, kebijakan itu harus bermoral, hidup itu harus bermoral. Yang kedua, memanusiakan. Jadi ingat ya, sila pertama dan kedua itu adalah dasarnya. Sila ketiga itu dan keempat sebagai caranya atau alat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa? Outputnya atau tujuannya. 1, 2 itu dasarnya, 3, 4 itu caranya atau alatnya, sila kelima itu tujuan. Outputnya itu ya keadilan bagi semua tanpa membeda-bedakan. Nah, tolong pahami ya, ada 4 metode pendekatan Pancasila. Nanti Anda tinggal menonton video pembelajarannya. Saya bagikan di Classroom dan di WA Group. Anda tinggal tonton materinya. Ada komentari pemahaman Anda terkait materi tersebut. Enough, cukup ya. Yo, belajar sekarang kan harus digitalisasi seperti ini. Anda tinggal kalau Anda mau buku referensi, tinggal cari buku referensi ini, ya. Dosennya sudah punya buku referensi, ya. Kalau mau silahkan dicari, e-booknya ada, bukunya ada. Gitu, ya. Jadi paham ya? Pendekatan itu adalah objek formal. Bagaimana kita mempelajari sesuatu. Pancasila objek kajiannya atau objek material. Anda besok kalau skripsi, Anda akan ditanya oleh dosen Anda, objek formalnya apa pendekatannya? Oh, ini pendekatannya aspek ergonomis, Pak. Lah objek materinya dikajinya apa kira-kira dalam ergonomi apa? Misal,
anatomi, apalagi fisiologinya. Mungkin yang dikaji adalah anatomi dan fisiologi manusia, bagaimana cocok atau tidak dengan bentuk produk ini ya. Jadi aspek objek formal itu pendekatan, objek material itu adalah yang dikaji. Nah, Pancasila kalau dalam kehidupan kita bisa kita tempatkan sebagai objek material atau dikaji nilai-nilai Pancasila agar bisa diterapkan seperti apa, dengan mendekatinya dengan cara apa, dengan 4 pendekatan tadi. Gitu ya. Oke, nanti saya bagikan link pembelajarannya. Anda tinggal baca materinya, PowerPoint-nya, dan juga melihat video pembelajarannya. Itu kita tutup dulu kuliah hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.